membahas pengaruh level NPK terhadap pertumbuhan dan produksi rumput gajah. Merupakan utama ternak ruminansia yang menentukan produktivitas ternak. Produksi hijauan sering tidak stabil karena dipengaruhi musim, sehingga diperlukan upaya peningkatan produksi. Salah satu upaya meningkatkan produktivitas adalah melalui pemupukan. Pupuk NPK mengandung unsur nitrogen, fosfor, dan kalium yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman. Namun, penggunaan pupuk yang tidak tepat dapat menurunkan efisiensi sehingga diperlukan penentuan dosis optimal. Di sini ada unsur hara NPK. Unsur hara NPK merupakan unsur makro esensial yang sangat dibutuhkan tanaman dalam menunjang pertumbuhan dan produksi seperti kalium, nitrogen, dan fosfor. Ketiga unsur ini memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam proses fisiologis tanaman. Unsur hara NPK saling mendukung dalam pertumbuhan tanaman, di mana nitrogen berperan dalam pertumbuhan vegetatif, fosfor dalam pembentukan akar dan energi, serta kalium dalam meningkatkan ketahanan tanaman. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan itu, pertumbuhan rumput gajah itu ada unsur hara, air, cahaya, dan pH tanah. Untuk pengaruhnya sendiri, NPK itu meningkatkan pertumbuhan vegetatif seperti tinggi tanaman, jumlah anakan, dan luas daun. Pupuk NPK juga meningkatkan pertumbuhan itu disebabkan oleh peningkatan fotosintesis akibat ketersediaan klorofil. Nitrogen sendiri meningkatkan klorofil sehingga fotosintesis meningkat, dan fosfor meningkatkan energi yang menyebabkan pemerataan sel. Hasilnya pertumbuhan tanaman meningkat signifikan. Selanjutnya ada pengaruh NPK terhadap produksi. Produksi meningkat karena pertumbuhan vegetatif meningkat. Kedua, fotosintesis lebih efisien. Yang ketiga, akumulasi biomasa meningkat. Indikatornya yaitu berat segar dan berat kering. Respon tanaman terhadap pupuk. Respon tanaman terhadap pupuk, ya, kalau dosis rendah itu respon tinggi, kalau dosis optimal, respon hasil maksimum, dosis berlebih, stagnan atau menurun. Efisiensi pemupukan. Efisiensi tinggi pada dosis optimal, efisiensi menurun pada dosis tinggi. Kelebihan pupuk menyebabkan yang pertama pencucian darah, pemborosan biaya, dan pencemaran lingkungan. Dosis optimal pupuk NPK itu kurang lebih 500 sampai 700 kg per hektar, dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, kondisi tanah, dan manajemen budidaya. Selanjutnya ada kualitas hijauan. Nitrogen meningkatkan protein kasar, namun kelebihan nitrogen meningkatkan kadar air sehingga perlu keseimbangan agar kualitas pakan tetap baik. Selanjutnya ada implikasi peternakan. Jika produksi hijauan meningkat, maka pakan akan tersedia, produktivitas ternak meningkat. Namun, penggunaan pupuk harus efisien agar tidak meningkatkan biaya produksi. Selanjutnya ada faktor lingkungan. Efektivitas pupuk dipengaruhi oleh yang pertama ada cahaya, yang pertama ada air, yang kedua ada cahaya, dan yang ketiga ada pH tanah. Jika lingkungan optimal, maka penyerapan hara akan semakin optimal. Yang terakhir ada kesimpulan. Pupuk NPK meningkatkan pertumbuhan dan produktivitas rumput gajah secara signifikan. Namun, terdapat batas optimal dalam penggunaannya, sehingga pemupukan harus dilakukan secara seimbang dan juga efisien. Sekian presentasi dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Aku menanyakan, jadi maksud dari pencucian darah itu apa dan apa akibatnya jika hal itu terjadi? Akibat pada tanamannya ya, Mas? Oke. Next. Lagi. Dari dengan G131 itu kan pernah ditunjukin ya di praktikum tentang NPK itu sendiri. Nah, aku ingin, kalau kalian ingat, aku ingin tahu nih NPK yang asli sama NPK yang palsu itu gimana sih? Ya. Maksud gue yang 100. Mas Fauzi, Mas mundur dulu ke sebelum Masih kesimpulan. mundur atau apa? Maksudnya ini sebelum kesimpulan. Nah, saya posisi jaksa dengan NIM 261. Nah, di situ di keterangan itu ada lingkungan optimal sama dengan itu penyerapan hara optimal. Nah, untuk lingkungan optimal sendiri itu seperti apa dan lebih optimal mana di lingkungan yang di dataran tinggi atau dataran rendah?
Ya sekian itu aja mas. Rendra 188. Izin tanya mas, fungsi unsur N, unsur P, unsur K apa saja ya? Saya tambahkan pertanyaannya mas. 188. 188 tadi betul ya? Ya. Ya. Jadi apakah fungsinya itu adalah fungsi akumulatif atau tidak? Jadi kan tadi udah bahas kalium ada fungsinya fosfor tadi ya, ada fungsinya juga. Nah itu tuh apakah kalau di NPK ini kalau fungsinya itu akumulatif jadi keseluruhannya atau tidak? Jelaskan. Oke. Nah, udah ya, udah dicatat. Oke, next mbak. Ya. Saya Adinda Raisa, NIM 059. Pertanyaan dari saya itu, di situ kan ada keterangan bahwa penggunaan pupuk harus efisien agar tidak meningkatkan biaya produksi. Nah, gimana sih cara kita tahu kapan kita harus menggunakan pupuk tersebut dengan optimal? Apakah harus melihat dari biaya produksinya dulu atau bisa dilakukan ada cara-cara sebelumnya? Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mbak Sabrina ya. Maksud dari pencucian hara dan apa dampaknya? Jadi yang kelompok kami ketahui ya bahwasanya pencucian hara itu tergerusnya unsur hara dalam tanah. Jadi tergerusnya itu dapat jadi maksud dari pencucian hara dan apa dampaknya? Jadi pencucian hara itu yang saya ketahui tergerusnya unsur hara di dalam tanah dan dampaknya itu dapat menghilangkan unsur hara tersebut sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman yang ditanam. Apakah menjawab? Yang saya ketahui Bu, terus menerus terguyur sama air sehingga pupuk yang ada di dalam tanah itu terserap atau tergerus oleh air tersebut, air yang mengalir. Yang saya ketahui itu Bu, mungkin masih banyak lagi yang lain. Menjawab pertanyaan nomor 2 dari Mbak Genia. Pertanyaannya ciri-ciri NPK palsu dan asli. Yang kelompok kami ketahui itu ciri-cirinya yang pertama kalau asli itu dia larut dalam air dan dingin ketika larut. Kalau yang palsu itu lebih susah larut. Terus kalau yang asli juga mesti kan ada efek yang baik kan Mbak. Dan yang palsu itu mungkin efeknya tuh tidak terlihat nyata gitu. Itu yang kelompok kami ketahui itu seperti itu Mbak. Jawab Mbak. Kemarin itu yang kelompok kami tahu itu mengandung nitrogen itu kayaknya. Terima kasih. Selanjutnya menjawab pertanyaan dari Fauzi, lingkungan optimal itu seperti apa? Menurut saya itu lingkungan optimal itu mungkin dari airnya, dari mungkin kayak air, cahaya atau unsur haranya itu mencukupi buat tumbuh dari tanaman itu sendiri. Nah menurut saya mana sih yang lebih optimal dari tataran rendah atau tataran tinggi? Menurut saya keduanya bisa optimal kan. Optimal itu kan kayak semacam dibuat kan kayak nggak mungkin kan misal di tataran tinggi kan banyak air, tataran rendah itu kurang air. Jadi menurut saya itu lingkungan optimal itu lebih ke dibuat sama orangnya itu sendiri menurut saya. Jadi apa kata jawab?
kayak gitu ya. Cuma emang kamu nggak bisa diem kan? Mungkin Kamu rapper atau gimana? Belajar diem ya kalau Izin menjawab pertanyaan dari Rendra. Pertanyaannya yaitu unsur apa yang terkandung pada NPK dan fungsi akumulatifnya. Unsur yang terkandung pada pupuk NPK yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Fungsi akumulatifnya itu apa ya? pertanyaannya itu apakah pengaruhnya itu sama laki-laki atau tidak? Itu Pak Jos ya. Masing-masing tadi kamu punya fungsi kan, masing-masing kan. Kalau dua konsentrasi kali ini masing-masing. Lalu tanya jadi kalau misalkan apa namanya pupuk itu juga nanti kalau misalkan kelebihan ya atau kekurangan akumulatif. Menurut kelompok kami ya, karena di mana itu nitrogen berperan dalam pertumbuhan vegetatif, fosfor dalam pembentukan akar dan energi, serta kalium dalam meningkatkan ketahanan dalam tanaman. Mungkin ya menurut kami cara kita tahu penggunaan pupuk secara efisien itu saat tanaman itu sudah tercukupi dalam oleh beberapa sudah tercukupi oleh beberapa Jadi bagaimana cara kita tahu penggunaan pupuk secara efisien, yaitu kita bisa lihat ciri-ciri dari tanaman tersebut. Jadi jika tanaman tersebut memiliki kekurangan seperti daun yang kuning, berarti jadi tanaman tersebut kekurangan fosfor. Nah, terus sehingga dari adanya ciri tersebut kita tahu bahwa pupuk itu belum bekerja secara efisien. Berarti kita harus melakukan percobaan dulu ya, belum yang langsung bisa mastiin itu pas gitu. Iya. Kalau kamu pengen tahu apa namanya satu nutrisi itu efektif untuk yang kamu masalahnya, kamu harus kalau misalkan mau lihat dia bisa colek yang kita kontrolnya dilihat kamu kan suhu berapa, jarak suhunya berapa, itu cara efisiensi. Kalau misalkan mau kasar, maksudnya perjalanan kasar gimana caranya? Kamu kan kemarin apa namanya supaya dibagi petak-petak ya? Ya, jadi nanti kalian lihat yang dikasih
Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menambahkan jawaban dari pertanyaan. Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Unsur apa yang terkandung pada NPK dan apakah fungsinya bisa dikatakan akumulatif? Unsur yang terkandung pada pupuk NPK yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium. Dan apakah fungsinya itu bisa dikatakan akumulatif? Ya, karena pada nitrogen itu berfungsi atau berperan dalam pertumbuhan vegetatif. Terus pada fosfor itu berperan dalam pembentukan akar dan energi. Terus pada kalium itu berperan dalam meningkatkan ketahanan tanaman. Terus selanjutnya pertanyaan nomor 5, bagaimana cara kita tahu penggunaan pupuk secara efisien? Penggunaan pupuk secara efisien dapat dilihat dari ketika tumbuhan diberikan unsur hara maka akan terserap secara optimal, yang dapat sehingga menghasilkan pertumbuhan yang baik dan menghasilkan hasil panen yang lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari respon tumbuhan yang juga baik. Terus pemupukan secara efisien itu dapat mengacu pada kaidah 5T, yaitu tepat waktu, tepat jenis, tepat sasaran, tepat dosis, dan juga tepat cara. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.